Setelah saya berangkat kerja, saya tuh kayak disambut Mang E. Disambut sama pocong. Kok si pocong ngapain di situ? Kirain ngikutin saya, ternyata lagi ngeludahin Mang E. Si lendirnya itu netes. Banyak ya? Banyak. Kayak liur alien gitu. Iya, liurnya itu netes. Di meja, di piring pun banyak. Nyampe saya, ya Allah, jijik banget gitu. Yang dibilang enaknya tuh katanya dari sambelnya. Ya kan kamu berarti udah tahu dong kalau bos kamu itu punya panglaris katanya, pocong. Yang parkiran pun penuh dengan yang namanya motor, mobil. Mau tutup pun kita masih melayani customer di situ tuh. Cuma kadang-kadang kita bilangnya udah habis. Sempet tanya ke teman-teman nggak yang senior lah begitu ya, ada korban nggak di situ? Di pinggir jalan yang tak ramai orang, berdiri warung pecel yang tampak sederhana. Lauknya terlihat biasa, namun menggugah selera. Karena ada rasa yang tak terjamah indera perasa. Bukan bumbu ulekan yang membuatnya laris, namun ada perjanjian dengan sesosok iblis. Sosok yang meminta tumbal kepada pemujanya. Dan ini semua dilakukan oleh majikan Mbak Tia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Malam Mencekam? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini Mang Ei dan tim sudah menyiapkan seorang narasumber. Namanya Mbak Tia. Mbak Tia apa kabar? Alhamdulillah baik. Mbak Tia punya pengalaman tahun 2019 ya? Iya. Ini ketika Mbak Tia bekerja di sebuah restoran atau warung makan? Warung makan. Warung makan. Pecel lele katanya? Iya. Di mana pemiliknya melakukan hal yang kurang terpuji gitu ya? Iya. Dan diketahui oleh Mbak Tia ya. Setelah tahu kayak apa itu perasaannya? Iya takut. Jadi kayak dikejar-kejar gitu. Deg-degan gelisah, gitu ya? Iya gelisah. Berapa tahun kerja di situ? Belum ada setahun sih. Nggak 6 nyampe bulan. setahun. Emang rame ya, laku ya? Rame banget. Wah serem juga. Sekarang apa Mbak Tia kegiatannya? Kegiatan sekarang jualan. Jualannya? Udah jualan ayam. sendiri ya? Jualan ayam keliling. Dan Mbak Tia harus memakai masker karena alasan tertentu ya. Ini untuk menutupi identitas. Karena kisahnya masih hangat ya. Orang-orangnya masih hidup gitu ya. Begitu ya? Iya. Atau ada alasan lain pakai masker? Kenapa? Ya nggak apa-apa sih, cuma masih ada keluarganya kan, masih ada keluarganya, masih ada anak-anaknya. Ya jangan sampai ketahuan lah ya. Karena Takut ini tersinggung. aib ya. Iya. Baik sobat jangan kemana-mana. Saatnya kita nonton bareng kisah dari Mbak Tia. Malam Mencekam. Semakin malam semakin mencekam. Ya ini dia Mbak Tia. Jadi gini ceritanya Mang E. Tahun 2019 saya masih bekerja di Es Cappuccino Cincau. Ramai tadinya. Karena belum ada saingan. Belum ada kalau jus sudah ada dari dulu. Cuma karena banyaknya saingan dan musim hujan, omsetnya itu yang punya majikan itu turun. Yang biasanya saya mendapatkan bonus, sekarang udah nggak dapat bonus karena turun banget. Satu persatu tuh konter tuh tutup Mang E. Yang awalnya yang ditutup tuh yang di Tengah Tani karena majikan saya dulu punya 5 cabang. Yang pertama tuh Kedawung, kedua Tengah Tani, ketiga Pleret, keempat Megu, kelima Sumber. Setelah Tengah Tani tutup, akhirnya di Megu pun tutup karena sepi.
sepi pembeli dan udah larinya ke yang lain. Setelah itu ke es cappuccino saya mau tutup juga, tapi bos saya menawarkan, "Tia, kira-kira kamu mau nggak nerusin konternya ibu?" Lah emang kenapa bu? Ya ibu mau lepas nih konter. Lah emang ibu kenapa dilepas? Bukannya kita itu kerjasama yang kompak, kan ibu juga baik. Iya, cuma ibu udah nggak sanggup katanya, udah kalah saing ya, barangkali kamu mau nerusin buka usaha yang lain, ini konternya buat kamu aja, kamu bayarin. Kalau kamu nggak ada duit ya udah dicicil aja, kata bos kan. Aduh bu, ya udah nanti aku pikir-pikir dulu. Majikan aku bilangnya, ya ibu minta cepet ya katanya. Kalau misalkan kalau nunggu lama ibu nggak bisa, soalnya ini waktunya udah mepet. Oh ya udah bu, nanti besok saya kasih tahu kabar ke ibu. Besoknya saya masih kerja di Cappuccino. Saya bilang ke majikan, "Bu, kayaknya saya nggak bisa deh untuk nerusin." "Kenapa?" "Saya satu, saya modal belum ada. Dua, takutnya saya nggak bisa kebayar nantinya. Terus ketiga, belum lagi saya sewa tempat. Jadi saya mikir 2 kali bu, lebih baik ibu lempar aja ke yang lain. Lah nanti kalau misalkan kamu nggak mau, kamu mau nantinya keluar dari sini. Soalnya ibu mau tutup." "Ya udah bu, nggak apa-apa." Itu sepinya kenapa Mbak? Sepinya karena kalah saing. Persaingan gitu? Persaingan. Ada yang buka lagi di dekatnya? Ya karena saingannya itu bukan Capcin lagi. Capcin kan sekarang udah pada turun. Jadi waktu itu saingannya. Oke. Setelah 1 minggu kemudian majikan saya bilang, "Nop, maaf nih, ini kerja yang terakhir." "Lah kenapa bu?" "Ya ibu mau ditutup, soalnya udah gak bisa untuk ngegaji karyawan. Jadi ibu mohon maaf, minta barangkali ibu punya salah. Jadi semoga kamu juga dapat kerjaan yang lebih dari ini, gajinya lebih gede dari ibu. Soalnya waktu saya di Capcin gaji saya 800.000. Ya udah bu, ya mau nggak mau juga saya ambil keputusan yang ibu ini. Saya setelah 2 bulan kemudian saya nganggur. Biasanya saya beraktivitas kerja ada pemasukan, ini nggak ada pemasukan. Saya di rumah cuma mainan HP, nonton TV, tidur-tiduran, ya nggak ada pemasukan sih. Jadi akhirnya badan juga terasa capek, nggak kerja tuh badan sakit semua. Lebih enakan kerja, biasanya saya bercanda di tempat kerja, ini nggak bercanda kan, karena di rumah terus bosen. Akhirnya saya inisiatif menghubungin teman-teman yang ada di ponsel HP, saya WA-in semuanya di situ. Nah yang ngerespon itu cuma 1, Dewi bales, "Loh kenapa Beb kamu nyari kerjaan?" "Ini Wi, saya tuh sekarang tuh udah nganggur, udah 2 bulan. Lah kenapa nganggur? Bukannya kamu kerja di Capcin tuh enak, dapat bonusan terus, dapat sering jalan-jalan, majikan baik. Kan kamu selalu posting yang bagus-bagus." "Iya, itu kan dulu, sekarang udah turun." Terus saya bilang lagi, "Wi, kira-kira di tempat kerja kamu lagi butuh loker enggak?" "Ya kemarin-kemarin sih katanya butuh, majikan saya nyari, tapi dulu ngomongnya cowok." "Lah bilang aja sih Wi, saya aja, saya juga bisa kok masak sih." "Ya udah nanti saya bilang ya." Ya nanti saya tunggu kabarnya secepatnya ya Wi. Satu minggu kemudian Dewi ngabarin saya. Di situ nanyain, "Nok," katanya. Kan kalau kata bahasa Cirebonnya nok itu neng gitu ya. "Nok, iya Wi, kamu mau kerja nggak? Di tempat saya masih ada loker nih, masih butuh." Saya udah bilang sama majikan, sama bu bos, "Kalau kamu mau, kamu datang aja ke sini. Tapi kamu datangnya ke sini jam 2. Keesokan harinya saya datang tuh ke situ.
berangkat jam 2. Ketemu langsung sama Dewi, sama ada satu lagi tuh Rina, teman saya. Tapi kalau Rina sih ya saya kenal dari situ, dari tempat kerja. Kalau Dewi sih ya karena teman sekolah juga. Saya masuk di situ, saya dipanggil sama majikan kan, sama Bu Bos. Saya perkenalkan diri, ya masuk Mbak katanya. Mbak dari mana? Ini Bu, saya dari Kedawung. Saya mau ngelamar kerja, kata Dewi, masih butuh orang. Iya, masih butuh. Sebenarnya sih ibu tuh nyarinya cowok, tapi ya cowoknya nggak dapet, ya udahlah katanya cewek aja. Tapi Mbak Tia itu dulu pernah kerja di mana ya? Saya bilang, saya dulu kerja di Jakarta Bu, di rumah makan. Terus terakhir saya di Cappuccino. Oh berarti bisa masak dong. Iya tapi Tia di sini gajinya cuma 1.200.000. Tia sanggup kerjanya nyampe malam. Insya Allah saya sanggup Bu. Karena saya juga udah biasa kerja. Ya udah kalau misalkan Tia sanggup, niat, benar-benar niat mau kerja, besok berangkat ya. Jam 2 tapi pulang jam 11. Iya Bu, siap. Saya pamit tuh. Langsung pamit dari situ Wi. Saya pamit pulang ya, besok saya ketemu. Oke siap katanya. Setelah itu besoknya itu saya berangkat kerja. Belum ada kejanggalan apa-apa, masih kerja seperti biasa. Masih enak lah ngobrol, bercanda di situ. Cuma emang yang namanya ramai banget. Kadang nggak ada waktu untuk bercanda pun sebentar, ngobrol-ngobrol pun. Karena warungnya itu ramai. Yang parkiran pun penuh dengan yang namanya motor, mobil. Mau tutup pun kita masih melayani customer di situ tuh. Cuma kadang-kadang kita bilangnya udah habis. Kalau udah jam 11. Sebenarnya masih ada, cuma kata bos bilang aja udah habis. Karena kasihan. Yang dibilang enaknya tuh katanya dari sambelnya. Sama pecel ayamnya. Itu jadi banyak orang tuh kadang kalau beli di pecel situ tuh minta tambah sambel. Sambelnya tambah katanya. Kadang beli lagi gitu. Ya kadang-kadang kan padahal saya pikir mah saya nyambel biasa gitu. Kok bisa dibilang enak bagaimana? Padahal kalau itu bagi saya itu katanya yang banyak favoritnya itu sambel sama ayamnya. Kalau lelenya mah kurang, jarang ada yang beli. Di situ tuh ibu bos selalu nyediain makanan. Nih kamu daripada ini kerjanya capek, nih ada buah-buahan, ada makanan kamu makan. Gak apa-apa makan aja, Tia. Di sini bebas kok. Biar kamu ada tenaganya, biar fit, biar nggak terlalu capek. Di sini emang kerjanya capek. Kamu harus ada asupan gizi juga karena badan kamu kan kecil katanya gitu. Jadi biar kamu sehat. Iya Bu, makasih. Nah pas mau pulang tuh saya disegat sama ibu bos. Tia sebelum pulang ininya dibungkus aja katanya makanannya. Lah kenapa Bu dibungkus? Itu yang lain mah udah sering buat kamu aja katanya gitu. Saya bungkus tuh nggak ada pemikiran jelek kan pada saat itu. Saya bungkus, saya bawa pulang. Makanan itu dikeroyok sama keluarga saya, dimakan sama adik saya, sama mama saya, semuanya pada makan, termasuk anak saya pun ikut makan. Setelah 1 minggu, adik saya sering makan karena masih masa persuburan kan. Waktu itu adik saya juga masih sekolah kan, sering keluar malam. Jadi setiap saya pulang malam, teh, apa itu? Aku makan katanya. Ya udah, silakan makan aja dihabisin. Teteh mah bawa ini buat kalian semua. Teteh udah kenyang makan di sana. 1 minggu itu adik saya sering makan itu, adik saya sakit, Mang E. Sakitnya itu ya seperti pusing, mual gitu kan. Kadang sering ngigo, tiap malam tuh bangun. Kadang sambil tidur sambil jalan-jalan gitu keluar. Kadang tidurnya di teras tetangga. Nah yang saya takutinnya itu, adik saya itu takutnya itu
masuk ke kamar mandi, sedangkan rumah saya itu masih ada sumur. Sumurnya kan belum ditutup. Jadi takut nyemplung gitu. Karena kamar sama kamar mandi itu nggak ada pintu. Jadi mama saya tuh takut kan. Udah mah periksa aja besok ke puskesmas. Dibawalah periksa ke puskesmas. Tetap Mang nggak ada penyakit apa-apa, ngomongnya ini mah kecapean. Mungkin karena keluyuran. Jangan banyak main. Istirahat yang cukup ya. Nih saya kasih vitamin katanya. Kata yang di puskesmas. Diminum obat itu masih tetap. Mual masih, pusing masih. Akhirnya mama tuh bilang, mama ingin berobat tapi nggak ada duit. Ya udah mah, nanti besok saya pinjam uang ke majikan saya. Mama nggak usah diambil pusing, kata saya. Mamanya butuh uangnya berapa? Ya beli gede sih, padu nggak berobat baik. Ya udah, nanti saya pinjam uangnya 500.000. Ya terserah nih mama mau berobat kemana lah, kata saya gitu. Akhirnya besok saya berangkat kerja, belum ramai, si majikan saya ada di tengah-tengah tempat yang kita makan gitu, lagi duduk sama majikan cewek, majikan cowok. Saya samperin tuh karena belum ada yang beli. Saya bilang, Bu, punten, ya kenapa Tia? Kira-kira maaf nih Bu, saya udah lancang sebelumnya. Kira-kira saya tuh mau kasbon Bu, boleh enggak? Lah, kasbon berapa? 500.000 Bu, itu pun kalau boleh. Kalau nggak boleh ya terserah ibu lah. Ibu nggak mau ngasihnya berapa, saya terima. Bu bosnya bilang, diem dulu, tadinya diem agak lama gitu. Ya udah nanti aja ya, katanya pulangnya. Nanti pulangnya ibu kasih, katanya itu. Saya tetap tuh kerja di situ, saking semangat, mudah-mudahan dikasih. Setelah malam jam 11, yang lain udah pada pulang, saya belum pulang. Saya masih di situ nungguin Bu Bos. Karena Bu Bos nggak keluar, saya samperin. Bu, punten, kata saya. Iya, gimana? Kira-kira boleh nggak ya Bu? Saya kasbon. Oh iya, ini uangnya, katanya udah disiapin. Oh terima kasih ya Bu. Iya, semoga adiknya cepat sembuh, sehat lagi. Iya Bu, makasih doanya. Pamitlah saya pulang di situ. Paginya saya bangunin mama, ngasih uang. Mah, ini saya dapat pinjaman. Silakan mama berobat ke klinik, kata saya. Klinik yang Muhammadiyah. Dibawalah ke situ adik saya tuh berobat. Tapi orang klinik pun bilang, ini mah kecapean, katanya tetap. Terus mama balik lagi. Kenapa mah? Oh, udah cek lab belum? Aku bilang gitu kan. Enggak kecek lab. Lah kenapa enggak dicek lab? Orang bilangnya sakitnya kecapean karena banyak luyuran main. Ini mah nanti juga sembuh. Tetap aja dikasih obatnya vitamin, kata mamanya gitu. Lah terus mama mau gimana? Lah mama sih jadi penasaran. Takutnya tuh kesambet, kata orang tua mah. Terus saya bilang ke adik, ya makanya jangan keluyuran tiap malam. Kalau keluyuran tiap malam tuh kayak gini, banyak yang ngikutin. Saya bilang gitu Mang ke adik tuh. Ya adik tuh tetap aja meriang gini kan, pakai selimut. Terus akhirnya mama tuh ke Pak Haji yang di Panembahan. Adiknya ini perempuan atau laki? Laki-laki. Laki-laki. Ke Panembahan tuh, ke Pak Haji. Nah dari sana saya sih nggak ikut ke Panembahan tuh karena saya kerja. Besok paginya mama cerita, kata Pak Haji, abis makan apa katanya. Lah makan apa? Tanyain anaknya lah, masa tanyanya ke saya. Jangan kamu habis makan apa? Pak Haji ngomong kayak gitu. Enggak makan apa-apa, orang makan yang dari tete doang, saya sih kan gitu. Lah itu Pak Hajinya ngomong katanya, kamu kayak habis makan sesuatu gitu. Sesuatu apa? Mama tuh ngarang aja katanya gitu. Udahlah aja, kata Pak Haji, kalau dapat makanan dari siapapun jangan dimakan.
Nah nanti kalau dari saya juga nggak dimakan dong Ma. Saya bilang gitu. Ya pokoknya ya janganlah. Ininya untuk mencegah aja dulu kata mama gitu, takut. Akhirnya setiap saya pulang kerja, saya selalu bawa makanan tuh. Adik saya nggak pernah makan Mang Saya makan sendiri di situ. Karena saya juga kadang-kadang mainan HP malam gitu kan sambil cemil di situ. Setelah 1 minggu kemudian badan saya tiba-tiba merasa nggak enak, merasa meriang, mual, kepala sakit. Tapi saya tetap masih kerja di situ, masih beraktivitas. Tapi semakin hari tuh badan semakin gak enak. Pada saat itu saya tuh hari Kamis, Bang hari Kamis malam Jumat. Bos itu datang tuh jam 8, biasanya sore udah datang itu jam 8. Jam 8 datang, dia masuk ke sebuah ruangan. Emang ada di situ ada kamar, ada ruangan gitu yang tersembunyi, kita semua nggak pernah tahu. Pernah saya sempat tanya sama Rina sama Dewi, Wi itu ruangan apa sih? Kok dikunci baik, pengen dibukaku beli bisa, padahal pinta beresi. Udah kamu nggak usah pengen tahu itu ruangan apa. Saya juga udah lama kerja di sini nggak pernah tahu. Yang tahu tuh cuma ibu masuk ke situ tutupin pintu terus keluar lagi dikunci katanya gitu. Pada malam Jumat itu tuh ramai Mang jualan tuh. Mungkin si majikan saya tuh lupa, enggak nutup pintunya rapat. Saya lewat mau nganterin makanan ke customer, saya lihat di pintu. Penasaran dong, saya intip sedikit. Aduh, di situ hati saya udah langsung duk. Banyak sajen yang namanya buah-buahan, terus tuh ayam bekakak utuh, terusannya ada kopi di gelas, teh, air putih, yang namanya bunga 7 rupa, sama daun pandan neri yang biasa untuk sajen, sama yang ungkup-ungkup buat bakar menyan, itu komplit di situ banyak. Saya di situ ngintip, saya langsung kaget, ya itu apa ya? Saya langsung kepikiran, apa jangan-jangan ini yang selalu saya makan nih bekas sajen tiap malam Jumat. Pasti nih besok nih pasti saya suruh bawa makanan nih ke saya. Kalau udah malam Jumat pasti makanan itu nanti taruh di meja buat kita makan, terus sisanya bawa pulang. Semua boleh bawa? Semua boleh bawa. Besoknya saya berangkat kerja, benar Bang makanan yang saya lihat di ruangan itu tuh udah ditaruh di tengah-tengah yang untuk kita makan, di meja yang khusus kita makan. Dewi, Tia, Rina, ibu bawa buah-buahan, bawa ini, dimakanin. Sayang di rumah gak kemakan, bajir katanya gitu. Saya di situ duk. Wah ini mah yang tadi malam ini. Cuma saya gak bilang tuh sama Rina sama Dewi. Saya rahasiain sendiri. Pasti saya suruh bawa pulang nih. Saya pikirannya saya gitu Bang Sok aja nih malam nih saya pasti suruh bawa pulang. Akhirnya benar jam 11 tutup. Saya nyeruntul sendiri, dipanggil sama bos. Tia sambil gaper gitu. Iya kenapa Bu? Ini biasa bawa pulang, kan keluarga kamu banyak katanya. Aduh bener kan, kata saya, dugaan saya gitu. Akhirnya saya bawa pulang, saya masih tetap bawa pulang tapi dengan hati itu saya buang jangan. Cuma adalah yang penting saya nggak dimakan gitu, saya udah tahu gitu kan. Akhirnya saya cerita sama mama, terus kata mama bilang, udah deh kamu ke bibi kamu aja sana. Bibi kamu tuh sering tuh hobi-hobi ke tempat-tempat kayak gitu, katanya ke orang-orang pinter. Akhirnya saya ke rumah bibi, saya cerita ke bibi, ya udah bibi tuh nggak panjang lebar ini, ayo ke sana aja katanya, ke Majalengka gitu. Ke Majalengkanya di mana nanti sorenya saya kerja Bi, udah masih keburu katanya gitu. Tenang, ini masih pagi. Ayo cepetan ke Majalengka pakai motor bibi. Berangkatlah saya Mang pagi tuh ke Majalengka.
dari sana untungnya masih ada Abah. Tadinya si Abah mau pergi, disambut sama Abah, ada apa mau ke sini? Ini Abah, ponakan saya katanya kerja, kayak ada yang ganggu. Padahal mah belum diganggu, tapi bibi saya ngomongnya kayak ada yang ganggu. Diganggu gimana? Belum sih Bah, kata saya belum diganggu. Saya lihat di situ tuh lihat sesajen. Nah, saya kerja di situ tuh kepala saya pusing, saya mual dan sebagainya, kata saya, meriang kadang-kadang. Tapi saya masih tetap kerja karena niat saya kalau saya nganggur saya nggak ada duit gitu. Nanti potongannya gede. Seharinya itu kan dipotongnya kalau nggak kerja itu 50.000, kan sayang. Ya udah katanya, gak usah diambil pusing, kata si Abah. Nih saya kasih air, nanti kamu habis dari sini kamu minum, sisanya kamu basuhin ke muka. Saya nurut tuh, minum terus saya basuhin ke muka. Setelah saya berangkat kerja, saya tuh kayak disambut Mang disambut sama pocong. Ininya ya diikat, ininya diikat di sini sama kaki. Mukanya serem banget. Di mana itu? Masih di depan toko, depan rumah makannya. Tapi si pocong masih ngadep ke sana. Saya belum lihat mukanya, gitu kan. Pas terus saya masuk, dia tuh ada di tengah-tengah, tapi belum ada yang beli. Aduh. Oh masih kosong? Masih kosong karena masih buka kan, saya masih beres-beres. Terus kadang lari lagi ke belakang, kadang lari lagi ke tempat kasir. Aduh, ini saya takut gitu. Aduh, ini ya Allah kok saya jadi lihat seperti ini gitu. Si Abah tuh gimana sih ngasih minum, kenapa saya jadi bisa lihat? Tapi ya saya tetap aja. Kalau misalkan papagan gitu, saya paling jangan ganggu ya, kita sama-sama hidup, jangan ganggu, saya nggak bakal ganggu kamu jangan ganggu saya bilang gitu. Karena kata pepatah orang kalau misalkan ketemu udah bilangnya gitu aja katanya. Ya udah saya bilang kayak gitu, cuma saya nggak bilang tuh ke Dewi kayak itu. Cuma muka saya udah keringet dingin gitu, udah saking takut kan ngelihat. Pas di belakang tuh saya papagan pocong itu nyengir ke saya. Ih, kok pocong nyengir? Giginya doang, gigi gitu kan. Ih, kok pocong nyengir? Saya langsung, kok ini pocong malah ngikutin saya, nyengir tuh. Padahal saya dungkuk bawa makanan. Saya kira pocong itu bakalan balik lagi. Ternyata saya pengen naro pun ke belakang, saya malah di belakang tuh saya lihat pocong begini. Kok si pocong ngapain di situ? Kirain ngikutin saya, ternyata lagi ngeludahin Mang makanan. Sudah ada yang beli? Iya, udah ada yang beli di situ. Tapi belum begitu ramai, baru 5 orang yang beli, meludahin. Ludahnya ke makanan pembeli? Ke makanan yang pembeli. Sampai dia lagi makan, saya tuh ya Allah mual kan lihatnya. Ya Allah, masa saya makan, lihat makanan orang diludahin, apa jangan-jangan saya makan juga diludahin pocong gitu kan. Terus akhirnya ada lagi datang customer beli juga kan, si pocong nggak ikut saya, tetap aja di situ. Nyampe kalau saya lama gitu ya, misalkan saya ngelayaninnya lama, si pocong tuh kayak seolah-olah nyamperin, kok kamu lama banget gitu kan layaninnya. Tapi tetap saya nyamperin, tetap si pocong masih ada. Pindah lagi, misalkan tadi meja sini, meja 1, terus saya pindah ke meja 2, si pocong ikut lagi ke meja 2, ngeludahin lagi. Pas lagi konsumen mau makan, lagi gitu, itu tetes, si lendirnya itu netes. Banyak ya? Banyak. Kayak ya. liur alien itu? Iya, liurnya itu netes. Ya emang saya nggak kelihatan mungkin orang mah ya. Cuma kan kalau yang saya lihat di meja, di piring pun banyak. Nyampe saya ya Allah jijik banget gitu. Akhirnya saya nggak mau ambil pusing, saya ke belakang aja lagi. Saya mau minum juga saya takut gitu, mau makan juga saya takut. Akhirnya saya kayak orang puasa Mang Ngasih tahu ke teman-teman nggak? Enggak Mang saya nggak mau ngasih ke tahu teman-teman, takutnya
timbul fitnah. Nanti yang ada teman-teman saya merasa takut kan kalau saya ngasih tahu. Jadi saya dirahasiain sendiri. Pada akhirnya mau tutup warung, si pocong tuh tetap ngikutin saya. Itu jam berapa tuh? Pas tutup jam 11. Berarti nyampe rumah tuh jam 12. Setelah itu kan saya tutup tuh warung, mau tutup. Si pocong tuh kadang ada tuh di pinggir kasir. Kalau tutup pembukuan kan ibu sendiri tuh yang hitung duit ini. Ya biasa, seperti biasa. Tia jangan lupa makanannya dibawa. Saya bilang, iya Bu, iya. Saya bawa. Cuma seolah-olah mungkin si pocong tuh ngikutin saya. Ini dimakan enggak gitu kan. Ngikutin Mang di belakang tuh. Saya pulang tuh. Kan Bau saya jalan. Ada baunya enggak? Ya bau enggak enak aja gitu. Ada ya keciuman? Iya, kecium. Bau enggak enak. Saya kadang-kadang pingin ngomong tapi saya nggak berani. Pingin ngomong, kamu ngapain sih ngikutin saya gitu kan? Tapi saya nggak berani Mang karena saya tetap aja jalan sambil baca doa, ya Allah lindungi saya ya Allah. Saya sambil istighfar. Setelah saya pulang, saya mau tidur pulang tuh saya pulang nyampe rumah kan jam 12 Mang jam 12 tuh saya kadang-kadang nggak tidur, saya masih mainan HP. Sambil mainan HP biasa, saya bilang ke keluarga, jangan ada yang makan ya, makanannya udah biarin aja di situ, besok dibuang aja. Cuma mama sempet nanya, nggak dimakan tapi kenapa kamu bawa pulang? Kenapa nggak dibuang di sana aja? Saya bilang, mah kalau dibuang di sana takut orang curiga, nggak enak, lebih baik dibuangnya di sini aja. Mungkin si pocong itu dengar kali Mang saya ucap seperti itu. Saya tidur, pas saya tidur saya kirain saya ngekepin bantal guling. Ternyata yang saya kekepin itu bukan bantal guling Mang pocong Mang Saya nyampe jerit kan, semuanya yang ada di rumah itu datang. Kenapa Nop kamu jerit tengah malam? Ini mah saya ngekepin pocong. Pocong dari mana? Dari tadi kamu ngekepinnya bantal guling. Pocong saya kekepin, kata saya. Bantal guling, kata mama. Saya nggak bisa tidur tuh Mang Saya masih kepikiran karena saya takut temu-temu pocongnya datang lagi gitu. Jadi yang tadinya saya tidur sendiri, jadi saya tidurnya ngumpul. Di situ kata mama, kenapa itu kamarnya jangan dikosongin Mah. Saya tidur sini aja, saya takut. Saya bilang. Adik saya pun ikut ketakutan. Yaudahlah tidurnya bareng aja di sini. Karena saya semakin takut semakin ini, saya putusin lagi, saya berangkat lagi ke Majalengka Mang Tapi saya nggak minta antar Bibi, saya sendiri karena waktu itu Bibi nggak ada. Besoknya? Iya besok paginya saya berangkat tuh ke Majalengka. Berangkat di sana, saya datang dari sana disambut. Untungnya masih ada Abah. Bah, saya bilang, iya kenapa? Gimana sih Abah tuh? Terus saya bilang gitu. Gimana apanya? Ya Abah ngasih air, tapi saya malah lihat pocong. Orang itu pocongnya aja ngikutin kamu, katanya gitu. Aduh Bah, jangan nakutin dong. Saya bilang gitu kan. Serius nih Bah, ini saya harus gimana? Ya kan kamu berarti udah tahu dong kalau bos kamu itu punya panglaris, katanya pocong. Kira-kira pakai tumbal enggak ya Bah? Saya langsung pikirannya kayak gitu. Ya cari aja sendiri, katanya gitu kan. Kalau yang namanya orang pintar tuh enggak langsung ngomong ini tumbal nanti kamu kena tumbal gini kan, enggak Mang Jadi seolah-olah saya suruh cari sedetil mungkin. Masalahnya saya udah lihat sajen, udah lihat ini Abah. Nih bagaimana nih saya biar saya ditutup lagi nih, kata saya tuh. Saya nggak mau lah lihat yang kayak gini. Ya udah nanti Abah tutup, gampang tuh mah. Tapi nanti kamu kalau nggak ditutup, nanti kamu kalau ada apa-apa nggak bisa lihat, katanya. Udah nggak apa-apa lah, daripada saya lihat saya kayak gini. Ya terus si Abah bilang, lebih baik sih kamu tuh keluar aja kerjanya. Lah Abah saya enak di situ, saya belum mau tuh Mang belum mau keluar, saya masih debat. Enak saya kerja di situ, majikan baik, gaji gede. Ya bagi saya 1.200.000 gede, karena lagi kemarin di Cappuccino kan cuma 800.000 Mang Dan pada saat pulanglah saya pamitan,
seperti biasa, saya cuma dikasih air aja, air nanti kamu minum, terus sisanya dibasuhin ke muka kan. Pulang dari situ saya minum, saya basuh, akhirnya saya berangkat lagi tuh kerja seperti biasa. Berangkat ya alhamdulillah saya udah nggak bisa ngelihat, tapi terornya itu berlanjut Mang Biarpun saya nggak lihat tapi teror yang nggak kasat mata gitu. Sudah berapa bulan kerja itu? Ini udah 3 bulanan. Masuk 3 bulan. Masuk 3 bulan kerja di situ tuh, teror tuh tetap Mang masih berjalan. Nggak, walaupun saya nggak lihat, kadang ada yang balangin apa gitu, saya tuh panci tuh jatuh, ya Allah, saya bilang astagfirullahaladzim, saya kan gak kaget. Saya lagi goreng, kadang-kadang saya seolah-olah saya pengen didorong ke penggorengan. Saya lagi nyuci piring, saya seperti didorong. Kan kalau di tempat pecel lele itu nyuci piringnya itu kita gak berdiri Mang masih di bawah. Jadi kan karena banyak panci apa kan gitu, jadi nyucinya di bawah. Jadi kayak seolah-olah tuh saya tuh pengen didorongin biar saya kepleset kan di situ. Terus saya di kamar mandi, saya lampu kayak ada yang matiin, saya kekunci Mang sampai saya teriak-teriak di situ, Dewi, Rina tolong bukain pintu. Tapi pas dibuka sama dia bisa Mang Yang bikin anehnya tuh di situ, kok aneh, kamu gimana sih orang nggak dikunci, katanya. Ini jelek kali ya, kata saya, pintunya. Enggak lah, jelek dari mana? Orang kamunya aja kali, katanya. Kenapa sih kamu tuh akhir-akhir ini sering kayak gini, kayak lihat hantu, katanya. Dalam hati saya, emang saya kemarin lihat pocong, tapi saya nggak ngomong Mang karena si Abah pesen jangan ngomong. Biasanya saya bagian di dapur, saya dipindah untuk jaga kasir Mang Pas saya ngasihin kembalian ke customer, di situ saya nemu buntelan. Apa ya? Emang kebetulan lagi nggak ada majikan juga di situ, nggak ada bos kan. Saya tuh orangnya penasaran, karena kata si Abah, coba deh kamu cari detil, kalau kamu biar kamu itu tahu si bos kamu itu bagaimana gitu, pakai tumbal atau enggak. Ada buntelan, saya buka Bang kan buntelan kecil itu ditaruh di kelawon kan. Saya buka, pas saya giniin itu tali pocong saya gini. Ini mah tali pocong. Di mana itu posisinya? Di laci di pojok, deket diumpet-umpetin di bawah-bawah duit. Di laci kayu ya? Iya, laci kayu. Karena pada saat itu juga saya ngasihin kembalian. Jadi pas saya ngasihin kembalian karena rame kan, saya gitu. Biasanya saya nggak jaga kasir, saya jaga kasir. Jadi saya kaget kan. Setelah saya nemu tali pocong Mang saya tuh langsung di situ kepikiran. Wah, kepikiran si Abah. Kata si Abah tuh saya suruh keluar. Saya semakin takut kan. Apalagi lihat seperti itu. Saya diteror yang gak kasat mata. Balik lagi saya ke Abah. Besok paginya saya berangkat ke Majalengka lagi. Di situ ada Abah. Saya bilang, Bah, saya harus bagaimana ini? Sayang emang saya nggak ngelihat, tapi terornya masih berlanjut. Malah ini saya lebih parah. Tuh saya nyampe pernah kena air minyak goreng ketetesan. Untung nggak parah gitu. Jadi masih dikit gitu. Nih kataku, nih kasusnya. Udah keluar aja katanya. Itu tuh nggak bener. Takutnya kamu nanti kena belai katanya gitu kan. Kalau orang Majalengka kan masih ngomong Sunda ya, ngomong Sunda tuh, cuma saya kadang nggak apal gitu Sundanya. Yang saya tahu, udah kamu keluar aja, kamu kerja dari situ, kamu cari kerjaan yang lain. Kalau kamu mau masih selamat, kata si Abah, ya udah Bah, saya mau keluar dari situ. Tapi biar saya keluar, majikan saya nggak tersinggung. Bagaimana? Saya minta syariat biar saya ini ya udah mangga gitu keluar kan Mang Jadi si Abah tetap, udah biar hati kamu tenang, kamu nggak usah pikirin yang enggak, sholat kamu jangan ditinggal katanya kan gitu si Abah sih mesennya. Kamu banyak-banyak istighfar,
nih kamu minum. Tapi nggak untuk dibasuh, minum aja seininya kamu. Kalau kamu haus, kamu minumnya air ini. Haus, minum air ini. Karena lagi sepi, masih jam 7-an, jam 7 itu biasanya ramai, ini sepi Mang I. Akhirnya saya nyamperin si bos, punten, kalau nanti akhir bulan ini saya mau resign kerja. Kenapa kok resign, katanya kan? Ya enggak, ini saya mau pulang kampung, saya mau ikut bapak ke Kerawang. Lah, emang bapaknya orang Kerawang? Iya, bapak saya asli orang Kerawang. Jadi saya mau pulang ke sana, ikut bapak. Katanya bapak mau buka usaha di sana, jadi saya yang ngelola. Kenapa sih? Udah di sini aja. Emang di sini kurang ya? Saya kasih gaji sama kamu. Dan nanti saya tak naikin deh gajinya. Kamu minta berapa? Enggak Bu, udah cukup gajinya, saya bilang. Ya terus kenapa mau keluar? Di sini ada Rina sama Dewi, ini entah musuhin. Enggak, saya cuma mau pulang kampung. Jadi ya Bu ya, saya mohon maaf, barangkali ibu saya punya salah, saya nanti akhir bulan saya tetap resign. Duh kamu mah, katanya, ibu udah seneng sama kamu resign, susah nanti nyari kerjaan laginya, ibu nggak mau, katanya. Nggak mau lah kamu resign, kamu tetap di sini, katanya. Ya saya nggak digubris omongan majikan. Belum nyampe akhir bulan saya udah jatuh sakit Mang E. Awalnya kaki saya tuh bengkak biasa, pikir saya ini mah mungkin saya kena apa gitu, gigit semut atau apa, tapi kok rasanya beda digigit semut tuh. Tapi saya nggak ngerasa saya jatuh, saya nggak ngerasa saya kesandung, bengkak di punggung kaki tuh semakin gede. Cuma sama saya olesin tiap pulang tuh, saya olesin pakai kencur, kata orang tua suruh pakai kencur. Itu tiap malam tuh saya semakin sakit Mang E, kayak ada jarum yang menusuk-nusuk. Akhirnya saya berobat, ini mah nggak apa-apa katanya. Terus saking saya nggak tahan, kalau jam 12 itu kan pada malam itu tuh saya kerasa itu jam 12 malam. Yang namanya klinik atau apa kan udah pada tutup dokter. Jadi mau nggak mau saya ke rumah sakit. Yang rumah sakit yang di sini di Tuparep, di Pilang, di Permata. Pihak Permata bilang ini mah gak kenapa-kenapa, tapi kok bisa aneh sakit, katanya. Sakit banget. Jadi akhirnya saya cuma dikasih obat, cuma vitamin sarap Mang E. Tadinya saya nggak mau minum, cuma yang namanya mama berobat gak diminum obatnya. Akhirnya saya minum 1. Besoknya itu saya kumatnya tuh kaki 2. Dua-duanya sakit. Ya sama bengkak, tapi disentuh gitu sakit. Tapi kerasanya itu setiap jam ganjil. Jadi jam 7, jam 9 itu kumat-kumatnya. Kalau lagi sakit-sakitnya tuh jam 11 gitu. Pokoknya jam-jam ganjil Mang E. Nyampe saya tuh kadang tiap malam tuh nangis, saking sakitnya kayak nyampe ulu hati gitu kan. Terus nggak bisa diobatin kan, cuma dah dibalurin parem pusaka lah, dibalurin kencur, tetep aja nggak mempan. Akhirnya ke atas, ke tangan Mang E larinya. Pas nyampe di tangan, nyampe badan juga. Jadi kayak seolah-olah saya tuh kayak diborgol gitu. Tangan sama kaki tuh nggak bisa gerak. Jadi yang mulut pun untuk bicara pun susah. Tapi pendengaran masih Mang E. Pendengaran masih. Saya kalau ada orang ngomong masih, tapi saya nggak bisa nunjuk ini nunjuk itu, karena besoknya tuh saking orang desa itu kasihan, dibawa saya ke rumah sakit yang di evakuasi. Saya dibawa ke rumah sakit Medimas. Di Medimas saya ditolak, katanya ini penyakit apa, saya baru nanganin kayak gini. Udah katanya larinya ke Gunung Jati aja, saya nggak ada alat-alatnya, takutnya penyakit dalam, kata Medimas. Akhirnya saya dibawa ke rumah sakit Gunung Jati. Ini mau dirawat atau gimana, katanya.
Terus saya nelpon tuh, Bibi tuh nelpon, dan nanti dulu saya coba telepon si Abah dulu katanya. Si Bibi nelpon, Bah ini yang kemarin ponakan saya ke Abah ini sakit nih sekarang. Si Abah bilang disuruh resign nggak nurut tuh jadi begini katanya. Ya udah Titiro aja, biarin dirawat aja di situ di rumah sakit, dirawat di rumah sakit dulu aja biar nggak kenapa-kenapa, karena rumah pun kita udah kena inceran katanya. Jadi saya Titiro di situ dirawat di rumah sakit 2 minggu Mang Yang dirasa kaki jadi kayak kayu aja, saya udah kayak kayu Mang nggak bisa gerak. Tangan juga? Iya, tangan juga. Jadi duduk di kursi pun saya nggak bisa. Tiduran terus. Datang di rumah sakit aja saya yang nanganin 4 dokter Mang Dokter tulang, dokter gigi, dokter saraf, sama dokter dalam. Dokter tuh pada heran, kok masih muda ini sakitnya apa? Karena nggak ketahuan ya bilangnya, ngomongnya sih ini mungkin kurang gizi katanya gitu. Karena mungkin ini pengeroposan tulang juga katanya. Lah, cuma yang dirasakan beda ya. Si Bibi juga datang mungkin ke Abah sendiri, saya tuh dioles-olesin minyak atau minyak apa gitu ya. Yang dari si Abah nih katanya diiniin aja. Udah biarin, nggak usah, kalau misalkan itu nggak usah berangkat aja ke situ. Ya saya nggak tahu kalau di situ tuh keluarga saya tuh lagi nyuruh seseorang untuk bertarung, istilah kata ininya Mamang Jadi saya tuh jadi si Abah sama yang punyanya majikan tuh lagi ribut. Jadi kalau misalkan salah satu yang kalah itu yang mati gitu Mang Dan akhirnya saya masih diberi kesempatan kan Mang untuk memperbaiki diri lah istilahnya. Dikasih kesempatan juga, si Rina kan datang ke situ sama si Dewi datang ke rumah sakit di situ tuh. Pas saya masih ngedapang Mang belum bisa jalan, belum bisa bangun, belum bisa apa di situ tuh. Dewi, Tia, iya ibu bos sakit katanya. Lah sakit apa? Gak tahu katanya sih komplikasi. Saya sakit kok ibu bos sakit juga, saya bilang gitu. Ya nggak tahu sakit apanya. Kok bisa? Saya bilang. Tapi nggak kayak saya, enggak komplikasi katanya. Sakit apa ya? Kata saya tuh. Setelah saya masih dirawat di rumah sakit, seminggu kemudian saya dapat kabar lagi. Majikan saya meninggal Mang di situ. Majikan saya meninggal. Saya di situ bisa jalan Mang alhamdulillahnya. Tapi masih belajar saya di situ tuh. Masih dituntun, jadi istilah terapi ulang. Saya dituntun berjalan, ya jatuh lagi, ini lagi. Badan saya udah mulai enakan, terus saya bisa pulang. Tapi saya nggak boleh datang ke tempat majikan Kak sama mama sama yang lain. Udah kamu di sini aja, nanti mama yang bilang pamitannya katanya. Kalau soalnya takut balik lagi gitu. Ini udah kalah katanya. Jadi yang mau ini kamu tuh niatnya mau dijadiin istrinya si Pocong katanya. Dia lagi nyari pendamping katanya. Jadi kamu mau dijadiin tumbal. Allah, kata saya. Saya langsung mikir, ya Allah kok bisa ya kayak gini. Masih ada aja yang pakai ilmu-ilmu kayak gini. Saya nggak nyangka gitu. Yang tadinya orangnya baik kan Mang yang apa aja ini ternyata kebaikannya dia tuh ada maunya. Di situ akhirnya keluar, dapat pesangon nggak? Ya dapat sisa gaji aja. Begitu sakit, itunya juga sakit ya majikannya? Iya, saya sakit, majikan pun ikut sakit. Cuma kalau saya 2 minggu di rumah sakit itu cuma 1 minggu dia udah meninggal. Meninggal duluan. Meninggalnya tahu kabarnya normal atau gimana, ada gangguan apa gitu? Yang enggak dengar, cuma taunya ngomongnya komplikasi bilangnya, kata Dewi sama Rina. Waktu pemakaman normal-normal aja? Normal. Nggak ada yang aneh gitu ya? Nggak ada yang aneh, soalnya kan saya mah cuma dengar karena nggak lihat kan. Sempet tanya ke teman-teman nggak yang senior lah begitu ya? Ada korban nggak di situ? Ya dulu mah pernah katanya ada yang meninggal, cuma nggak pemikiran bahwa warung itu pesugihan ya? Pesugihan.
Cuma ada juga waktu itu kayak saya nemu seperti itu, dia langsung takut, langsung keluar. Pernah ada yang kesurupan juga ternyata Mang sebelum saya tuh. Apa ngomongnya kesurupan itu? Ya kesurupannya saya kurang tahu karena itu kan saya cuma dengar. Ya ngomongnya katanya ini buat saya, katanya gitu. Nggak punya suami ini si ibu itu? Punya, jadi yang meninggalkan si ibunya, jadi tinggal bapaknya nerusin. Akhirnya kan lama-lama usahanya itu bangkrut karena anak sama bapak itu nggak bisa nerusin usahanya. Bukan bidangnya mungkin ya? Iya, bukan bidangnya. Mungkin uangnya juga udah habis buat pengobatan istrinya. Katanya juga punya utang juga katanya. Dan nggak dapat tumbal ya? Iya, nggak dapat tumbal. Jadi berakhir di situ. Oke, baik. Alhamdulillah, jadi selamat ya sampai dengan hari ini. Berapa lama itu penyembuhannya? Penyembuhan saya? Sampai bisa jalan lagi? 2 minggu. 2 minggu ya? Oke, baik. Mudah-mudahan selalu sehat, kembali beraktivitas. Sobat Malam Mencekam, demikian pengalaman pahit dari Mbak Tia ya, tahun 2019. Semoga tidak menimpa kita ya. Dan Sobat Malam Mencekam, jangan lupa untuk menantikan video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.